Ya, cocok banget build ini buat kamu yang ingin lebih mengedepankan skill, terutama turret dan drone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan admin di game di Division 2. Kali ini admin akan coba berbagi build yang admin gunakan saat ini. Ya, biasanya admin gunakan build yang fokus pada tembakan ya, tapi kali ini lebih kepada support. Yang dimaksud itu adalah build yang lebih mengutamakan skill. Contohnya seperti ini. Ya, di sini admin akan coba berbagi build Refactor buat kamu yang suka menggunakan drone maupun turret. Nah, skill ini cocok banget atau build ini cocok banget untuk kamu. Di sini admin menggunakan 4 buah refactor atau gear set refactor yang gambarnya kuda laut. Ini dia. Mulai dari mask, kemudian juga body armor, ada juga sarung tangan dan juga buat dengkul, knipet. Jadi 4 ini karena memang untuk bisa mengaktifkan talentnya itu yang bernama Return to Sender, kita harus menggunakan 4 gear set atau 4 unit, 4 set atau 4 piece 4 piece ya, 4 piece dari refactor. Yang mana kalau kita menggunakan 2 buah refactor saja, kita mendapatkan status effect 15%. Kemudian kalau gunain 3, kita mendapatkan 25% skill damage. Di sini sebenarnya ada status effect ya, cuman admin nggak fokus ke status effect. Nanti kita akan coba fokus ke bonus lain, yaitu skill haste. Cuman di sini admin fokusnya kepada skill damage ya. Skill status effect itu lebih kepada bonusnya aja, atau ya kita dapatnya aja. Dan untuk yang 4 piece, kalau kita gunakan 4-nya, kita mendapatkan talent bernama Return to Sender. Receive repair of 10% of this damage dealt. The damage dealt by your skill. Your ally receive repair of 20% of the damage dealt by your skill. Sederhananya, kalau misalkan kamu berhasil nembak musuh, itu kerusakan dari musuh tersebut kamu mendapatkan 10% perbaikan armor. Dan temen kamu, anggota tim kamu itu mendapatkan 20%. Ya, gede banget. Jadi cocok juga untuk bermain grup maupun main sendirian. Dan kalau diajak PvP, itu kamu mendapatkan 5% perbaikan armor. Nah, temen kamu dalam grup kamu, misalkan PvP, main di Dark Zone ataupun main di konflik, itu mendapatkan 10% perbaikan armor. Jadi cocok banget build ini buat kamu yang ingin mendapatkan sustain yang tinggi, baik secara sendirian, main solo maupun main grup. Berhubung ini refactor ya, yang difokuskan pada skill, maka core-nya itu maksimal di warna kuning. Lihat aja lingkarannya. Warna kuning semua. Bahkan nggak ada ini ya, biru, core biru, apalagi core merah. Tapi tenang aja, damage-nya juga terbilang tinggi. Dan kita akan lanjut ke ini, 2 gear set lain, atau lebih tepatnya gear ini ya, gear brand. Yang pertama admin gunakan dari ini, Hanayu Corporation. Perhatikan di situ, untuk penggunaan 2 saja kita mendapatkan skill haste dan skill damage. Ya, jadi fokusnya memang skill haste dan skill damage. Walaupun memang di refactor tadi ada penambahan status effect, tapi abaikan saja, anggap aja bonus karena kita fokusnya pada skill haste dan skill damage. Skill damage sudah didapatkan dari refactor tadi, gear set refactor. Nah, dengan menggunakan force multiplier dari Hanayu Corporation, kita dapat 10% skill haste. Di sini untuk core atributnya kuning ya, expertise-nya 12%, dan untuk atributnya di sini sebenarnya bagusnya itu kamu ambil yang skill damage dan skill haste. Cuman berhubung admin cuma ada modnya skill haste, jadi ya di sini ada 2 skill haste untuk atributnya. Tapi rekomendasinya kalau dari admin itu 2 skill damage. Fungsi skill haste buat apa min? Skill haste itu untuk mempercepat cooldown. Jadi misalkan drone kamu hancur atau turret kamu hancur, itu cooldownnya bisa lebih cepat. Itulah fungsi dari skill haste. Koreksi aja kalau admin keliru ya. Nah, untuk talentnya sendiri kita dapat di sini Perfect Combine Arms. Yang mana di sini penjelasannya adalah shooting an enemy increase total skill damage by 30% for 3 seconds. Jadi sederhananya kalau misalkan kamu nembak musuh, selama kamu nembak musuh ya,
itu akan meningkatkan skill damage turret dan juga drone kamu itu sebanyak 30% skill damage-nya, atau kerusakan setiap kali menembak musuh menggunakan turret dan juga drone selama 3 detik. Jadi selama kamu nembak, pelurunya kena dengan musuh, itu akan meningkatkan skill damage sebesar 30% selama 3 detik. Jadi kalau nembak terus ya 3 detiknya tetap jalan, 3 detiknya tetap di reset, 3 detik, 3 detik. Tapi kalau misalkan berhenti kamu nembak, nah itu akan hitung mundur 3 detik. Jadi usahakan untuk terus menembak ya dengan menggunakan talent ini. Nah, senjatanya sendiri di sini admin menggunakan ini. Untuk senjatanya admin menggunakan kapasitor. Ya, ini assault rifle-nya ini ya, skill build. Kalau kamu gunain skill build yang core-nya warna kuning, maka mayoritas akan menggunakan kapasitor. Kenapa? Ya, kapasitor itu memang mendukung banget untuk skill build karena dia punya talent bernama capacitance, yang mana kalau misalkan nembak musuh itu akan meningkatkan stack ke 40, maksimal dari 40 stacknya, numpuknya 40. Kemudian setiap stack itu akan mendapatkan 1,5% skill damage. Setelah 5 detik stack tadi akan menghilang satunya per detik, dan setiap skill tire itu akan meraih 7,5% weapon damage. Jadi memang sinkronisasi dengan refaktor dengan Hanayu Corporation tadi itu nyambung banget. Tapi saran admin di sini kamu tingkatkan aja expertise-nya minimal 20 ya, biar bisa ngerasain damage yang tinggi. Dan untuk atributnya usahakan cari yang detox atau damage to target out of cover, supaya damage-nya itu akan meningkat ketika musuh itu keluar dari persembunyian. Di sini karena sudah expertise level 30 ya, jadi total damage-nya untuk saat ini tuh 102, headshot 75, RPM 812 dan magazine 41. Termasuk dikit sih sebenarnya untuk magazine-nya itu. Jadi sering-sering reload di sini. Dan untuk senjata kedua di sini admin menggunakan Harmony. Ini sebenarnya rifle ya, bukan assault rifle. Dan untuk atributnya damage to target out of cover. Admin sendiri lebih sering menggunakan Harmony ini sebagai cadangan aja ya, karena fokusnya kepada kapasitor. Dia punya talent bernama Perfectly in Sync, hitting an enemy grant 20% skill damage. Jadi memang kembali lagi ke skill damage. Jadi memang sinkron semua di sini. Using a non-shield skill or damaging an enemy with a skill grant 20% weapon damage for 5 seconds. Damage increase are double while both buff are active at the same time. Dan untuk ini modnya long optic rail 7,65 magazine slot, like extended, long underbarrel rail, muzzle slot, dan ya lengkapnya bisa kamu lihat seperti ini. Nah, ini dia admin gunain. Untuk senjata ketiga atau sidearm di sini admin menggunakan quick step supaya cepat-cepat bisa pindah ya dari satu tempat ke tempat lain, lari juga lebih ngebut tanpa harus mengaktifkan apapun. Karena kalau kamu gunain quick step sidearm ini, otomatis lari kamu jadi lebih kenceng karena dia punya talent bernama sport mode, 20% movement speed. This bonus does not stack with other movement speed bonuses. Atributnya gunakan lagi detox. Oh ya, satu lagi kelupaan tadi ya. Ini dia untuk sarung beceng holster. Admin gunain dari Hanayu Corporation lagi. Dan di sini fokusnya kepada skill damage dan skill haste. Untuk skill di sini admin gunain pastinya drone striker. Untuk ini, untuk modnya sebenarnya yang kesedia saat ini cuma ini ya, nggak nyambung sebenarnya. Strike duration, ada juga health, karena memang ya cuman ada ini aja modnya saat ini. Tapi intinya gunain aja drone assault striker dengan assault turret. Nah, modnya seperti ini, kebetulan cuman ada ini. Signature weapon atau spesialisasi di sini admin menggunakan ini dia technician, karena dia punya talent bernama guided missile. Tapi sebenarnya lebih fokus kepada ini ya. Kita pergi aja dulu ke ini, ke dalam sini. Kita lihat apa aja yang admin setting. Nah, perhatikan, ikutin aja apa yang ada di sini ya. Penuhin aja bagian atas sini. Mulai dari ini. Nah, EMP signature weapon. Dan untuk yang ini bagian senjata ini admin pilih rifle.
assault rifle, dan satunya lagi daripada nganggur admin pilih ini increase light machine gun, tapi bisa kamu gantikan saja dengan ini increase sidearm damage karena kita nggak pakai juga ya. Jadi karena kita cuma pakai tiga senjata, rifle, assault rifle, dan juga sidearm. Tadi gunain sidearm itu di quick step. Dan untuk bagian ini, bagian apa ini nyebutnya ya, bagian spesialisasinya technician, kita pilih ini overclock CPU, kemudian Faraday field, technomancy talent, dan vital protection. Dan untuk primary damage-nya sendiri kecil ya, 102 karena kita lebih fokus pada ke skill damage. Untuk armornya juga kecil, cuma 791, tapi di situ skill tire-nya penuh. Ya, penuh. Kalau kita cek coba di sini skill tire-nya sampai tire 6, dan kalau misalkan nanti pada saat dijalanin itu bisa aja overcharge. Untuk modifiernya di sini admin menggunakan ini nih. Active modifier bernama Advanced Material. Your skill gain extra skill tire and your signature weapon gain a weapon damage boost against regular enemies as per the table below. Jadi penambahan skill tire ya. Jadi memang sinkronisasi dengan build ini, jadi bisa overcharge juga. Sedangkan untuk pasifnya di sini tinggal pilih ya. Admin pilih ini Stepping Stone, Eliminate Assault with Headshot at Hollow Point, kemudian Keep Out, Shooting a Racer from within 10 meter Stagerdom. Kemudian ada ini When you break any plate of tank armor, all other armor plate are broken. Jadi gunain Rupert Tier. Tapi silakan kamu pilih sendiri. Yang lebih khususnya pada ini Active modifier admin gunakan Advanced Material. Kemudian untuk statusnya itu ini dia statusnya. Weapon damage 102, PVP 40.000, critical hit chance 20%, critical hit damage 75, headshot 75, armor damage 12%. Kalau kita coba cek bagian ini, ya ini dia ya. Drone skill tire 6. Skill haste 20%, cooldown 14 detik, health, duration, damage, dan ini dia. Untuk turretnya, ini dia 80%, ya 14 detik juga durasi cooldownnya. Ini durasi dia jalan berapa lama, 243 detik. Health-nya, damage-nya, dan PVP-nya. Ya, cocok banget build ini buat kamu yang ingin lebih mengedepankan skill, terutama turret dan drone ya. Ingat, kebiasaan kamu mainnya itu harus dikurangin maju-maju ke depan ya, karena ini lebih fokus kepada skill. Maka ya biarkan aja drone dan juga turret itu yang maju ke depan, sedangkan kamu sembunyi di belakang. Atau kalau main grup itu bisa lah maju-maju sedikit ke depan. Dan untuk difficulty-nya di sini admin gunain Heroic dengan 4 direktif, yaitu No Regen, Fog of War Revisited, Full Skill, dan Special Armor. Karena dia punya skill haste yang cepat, cooldown yang cepat, jadi sepertinya untuk 4 direktif nggak masalah ya. Bahkan sebenarnya admin kemarin mainnya itu 5 direktif dan juga nggak ada masalah soal itu. Nah, untuk modifikasi lain atau penggantian yang lain bisa kamu ubah-ubah sendiri ya untuk gear set ini yang sudah admin tunjukkan ini, build-nya ini. Tapi setidaknya seperti inilah tampilan dari build admin. Ya, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!